Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himasi dalam aktivitas Reka Review Edukasi. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Mustika dari Departemen Kajian Keilmuan Subpendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi pemerintahan. Untuk latihan soalnya, soal yang pertama. Dana yang digunakan untuk belanja operasional atau pengurusan keperluan pemerintah sehari-hari merupakan pengertian dari. Jawaban yang tepat adalah expendable fund. Untuk penjelasannya, dalam konteks akuntansi pemerintahan, expendable fund ini adalah jenis dana yang memang secara khusus disediakan dan dapat digunakan atau dibelanjakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai aktivitas operasional sehari-hari. Nah, dana ini itu digunakan untuk kebutuhan yang bersifat rutin dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun kegiatan administratif pemerintah. Contohnya itu seperti pembayaran gaji pegawai, pengadaan alat tulis kantor, biaya listrik, air, transportasi dinas, dan keperluan lainnya. Nah, disebut expendable itu karena sifat dananya itu boleh dihabiskan atau digunakan habis untuk mendukung jalannya fungsi-fungsi pemerintahan. Ini itu berbeda dengan non-expendable fund yang tidak boleh dibelanjakan karena biasanya bersumber dari dana hibah atau investasi yang harus dipertahankan pokoknya. Soal selanjutnya, landasan hukum mengenai sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan adalah, jawaban yang tepat adalah Permendagri nomor 13 tahun 2006. Penjelasannya, peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya ada sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan daerah. Permendagri ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, dijelaskan tata cara penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan. Soal selanjutnya, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah merupakan pengertian dari akun. Jawabannya adalah ekuitas. Penjelasannya, dalam akuntansi pemerintahan, ekuitas ini merujuk pada kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara total aset dan juga dengan total kewajiban. Ekuitas ini mencerminkan hak atau klaim bersih pemerintah atas sumber daya yang dimilikinya setelah seluruh kewajibannya dipenuhi. Nah, dalam laporan keuangan, terutama neraca pemerintah, ekuitas ini menunjukkan seberapa besar nilai kekayaan yang benar-benar dimiliki pemerintah tanpa adanya beban utang. Soal selanjutnya, laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah laporan realisasi anggaran. Untuk penjelasannya, laporan ini tuh merupakan laporan keuangan utama dalam akuntansi pemerintahan yang menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi oleh pemerintah dalam satu periode anggaran tertentu. Laporan realisasi anggaran atau LRA itu menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan atau anggaran awal atau anggaran yang telah disesuaikan dengan realisasi aktual penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode pelaporan. Nah, dengan kata lain, laporan realisasi anggaran ini menunjukkan sejauh mana rencana anggaran dapat diwujudkan dalam praktik pelaksanaan anggaran. Soal selanjutnya. Nomor 5. Semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah pendapatan laporan realisasi anggaran. Untuk penjelasannya,
Sesuai dengan definisi dari akun pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, menurut standar akuntansi pemerintah, pendapatan laporan realisasi anggaran itu adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih, artinya meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, merupakan hak pemerintah dan tidak menimbulkan kewajiban pemerintah untuk mengembalikannya kepada pihak manapun. Soal selanjutnya, pencatatan transaksi dilakukan pada sisi debit dan sisi kredit merupakan pencatatan. Jawabannya adalah double entry. Untuk penjelasannya, jawaban double entry itu benar karena sistem ini itu merupakan prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan itu harus dicatat pada dua sisi yang berlawanan. Itu tuh harus secara seimbang, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Soal selanjutnya, akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah akuntansi anggaran. Untuk penjelasannya, merujuk pada proses akuntansi yang secara khusus digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran, baik itu anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Akuntansi anggaran itu bukan hanya sekedar pencatatan transaksi kas seperti dalam akuntansi komersial, tetapi juga lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana keuangan pemerintah yang telah disetujui melalui proses legislasi. Nah, dengan kata lain, akuntansi anggaran itu mencerminkan bagaimana pemerintah merealisasikan pendapat dan pengeluaran berdasarkan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN maupun dalam APBD. Soal selanjutnya, basis pencatatan di akuntansi pemerintah yang berlaku sejak tahun 2015 adalah, jawabannya adalah basis akrual. Untuk penjelasannya, sejak tahun 2015, pemerintahan Indonesia itu telah resmi mengadopsi basis akrual sebagai sistem pencatatan dalam akuntansi pemerintah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Basis akrual itu adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi. Jadi bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Artinya, transaksi itu diakui berdasarkan hak dan kewajiban ekonomis, tidak bergantung pada arus kas. Soal selanjutnya, gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, diatur dalam. Jawabannya adalah pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 17/03. Untuk penjelasannya, ketentuan ini tuh secara jelas mengatur tentang kewajiban kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu disebutkan bahwa laporan tersebut itu harus sudah disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan laporan keuangan yang disampaikan wajib lebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Soal selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, diatur dalam. Jawabannya, pasal 17 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 15/04. Untuk penjelasannya, pasal 17 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur secara spesifik tentang batas waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dalam pasal tersebut itu dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan harus menyampaikan hasil pemeriksaannya paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Sekian penjelasan latihan soal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.